Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel Learn and Play IT ya. Sudah sangat lama saya tidak mengupload video dan juga sudah saya hapus video-video beberapa yang lalu. Nah, itu mungkin untuk memperbaiki lah untuk channel ini. Jadi, mungkin saya rasa channel ini akan lebih ke tentang pembelajaran lah, dengan kayak saya kan dosen ini sekarang nih kan, mengajar gitu, untuk bahan mengajar lah, untuk membantu para mahasiswi ya, siswa-siswi untuk materi yang tentang IT. Nah, yang biasa saya belajar lah, itu saya ajari. Oke, hari ini materinya yaitu adalah kriptografi ya. Nah, ini disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Irfan Aldi Nasution. Nah, bisa dipanggil Aldi ya, maaf. Saya lagi pilek ini. Nah, jadi mungkin kita lanjut aja untuk pembahasan kriptografi ini ya. Oke, sebelumnya ini adalah materi kriptografi dasar ya. Jadi di sini dari ini kriptografi ini udah banyak berkembang di dunia bidang IT, itu udah banyak sekali berkembang ya. Dan juga itu sangat penting untuk setiap pengamanan data, itu udah sangat penting sekali gitu. Dan juga dari sini untuk pengertian kriptografi itu, dia berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu adalah kriptos, yang sama dengan tersembunyi. Kemudian dilanjutkan dengan graphia, yaitu tulisan ya, artinya tulisan, dan akhirnya disatukan menjadi tulisan tersembunyi. Nah, yang dimana ilmu dan seni menjaga kerahasiaan pesan dengan cara mengubahnya ke bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, itu adalah arti dari pengertian kriptografi itu sendiri, kan gitu. Nah, jadi dengan kriptografi ini, semua pesan-pesan yang nggak boleh dibaca oleh orang lain gitu ya, itu udah sangat bagus sekali gitu. Jadi jangan ini ya, bahwasanya kita itu bisa komunikasi dengan orang lain, jadi kita punya privasi tersendiri gitu. Nah, dan juga ini tujuan utamanya ya udah pasti menjaga kerahasiaan, integritasnya, autentikasi, dan juga non-repudiasi data. Nah, jadi data yang kita punya itu akan dijaga gitu, akan dikunci dengan kriptografi ini gitu. Nah, kemudian di sini ya, dalam bentuk kriptografi ini, yang perlu kalian ketahui, kriptografi itu ada namanya plain text. Nah, plain text ini itu artinya data asli ya, ataupun bisa bilang pesan asli lah gitu, sebelum yang dienkripsi. Nah, enkripsi nanti saya jelasin lagi ya gitu. Nah, dia data asli ini yaitu bisa berupa teks, angka, file, gambar, dan juga lain-lain gitu. Nah, kemudian sifatnya tuh dia terbaca ataupun bermakna tanpa harus ada punya kunci. Nah, kunci ini nanti nih biar saya jelasin juga. Nah, punya pola struktur ya, misalnya kata umum atau header file gitu. Nah, kemudian ada ciphertext ya. Di sini definisinya itu adalah hasil enkripsi dari plain text ya, atau prosesnya itu dari enkripsi dari plain text ya. Hasil enkripsi dari plain text itu berarti plain textnya diubah gitu. Nah, tampak acak ya hasilnya, dan juga tidak bermakna sama sekali, bahkan kita nggak akan ngerti sama sekali gitu. Nah, itu bisa dikembalikan kalau kita punya kuncinya gitu. Nah, itu namanya proses dekripsi, nanti ada saya jelasin lagi gitu ya. Nah, sifat ciphertext ini tidak bisa dipahami tanpa kunci yang benar ya, berentropi tinggi ataupun minim dengan polanya gitu. Jadi tidak bisa sembarangan gitu, untuk dengan kunci yang harus dimasukkan untuk membuka pesan yang sudah dienkripsi tadi. Nah, di kunci ini ya, key ya, tadi saya bilang ada yang harus dijelaskan juga, itu key. Key ini adalah informasi rahasia yang digunakan dalam proses enkripsi dan juga dekripsi ya. Proses ini yang harus diperhatikan. Nah, sifatnya ini macam-macam kunci ini. Nah, ada kunci simetris, yaitu symmetric key ya. Satu kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kemudian yang kedua ada kunci asimetris, asymmetric key atau public key kriptografi. Nah, ini bisa terdiri dari kunci public, yaitu public key, dan juga kunci privat atau private key ya.
Nah, enkripsi dilakukan dengan kunci publik. Nah, dekripsi dengan kunci privat. Nah, enkripsi ya dilakukan dengan kunci publik, dekripsi dengan kunci privat, yang dimana dua kunci tersebut bisa memberikan hasil pengembalian data secara utuh gitu, dan juga bisa dibaca lagi gitu. Nah, proses dari pengunciannya dikembalikan dengan utuh bisa bagus gitu dengan dua kunci. Nah, di sini kuncinya ini memang harus kita perhatikan. Jadi intinya tuh ada di kuncinya gitu, untuk bisa melakukan perubahan kata-kata. Dan juga di sini ada enkripsi tadi ya, saya jelasin. Enkripsi adalah proses mengubah pesan asli ataupun yang disebut plain text ya menjadi pesan acak, itu ciphertext menggunakan algoritma dan juga kunci. Nah, itu tadi. Nah, dekripsi itu adalah proses kebalikannya dari enkripsi itu tadi, yaitu ciphertext diubah menjadi plain text menggunakan kunci yang harus sesuai. Nah, ini kan kalau dia simetris tadi, kalau dia tidak simetris atau menjadi asimetris itu berbeda lagi dia. Memang dekripsi juga, dan prosesnya itu ya menggunakan kunci yang sudah diberikan, bukan kunci yang sesuai gitu. Oke? Nah, ini adalah gambarannya. Jadi plain text ada kunci, itu proses enkripsinya, itu ada algoritma dan kuncinya, maka menjadi ciphertext. Jadi ciphertextnya itu yang gambar gembok. Nah, gitu. Nah, jadi ciphertextnya tadi lagi dikembalikan. Jadi namanya prosesnya dekripsi ya. Itu ada algoritma dan kunci juga. Nah, di situ akan kembali menjadi plain text yang dimana pesan tersebut bisa dibaca lagi kan gitu. Nah, jadi fungsi kriptografi ini yang pertama ada confidentiality ya, kerahasiaan ya. Hanya pihak yang berhak bisa membaca pesan. Jadi kalau yang dia tidak berhak itu nggak boleh membaca pesan tersebut gitu, nggak boleh sama sekali, itu tidak boleh gitu. Nah, jadi ya hanya contoh ya, cuman antara dirimu dan dirinya yang boleh tahu, saya nggak boleh tahu gitu, nggak boleh. Nah. Kemudian ada integrity ataupun keutuhan, itu menjamin data tidak berubah tanpa izin, yang dimana nanti kalau misalkan jatuh di tangan yang salah pesan tersebut tidak bisa sembarangan diubah kan gitu. Ataupun misalkan si pengirim memberikan kepada penerima tersebut mengubah pesan tersebut gitu kan, nggak bisa sembarangan gitu, karena dia punya data yang lain, dia berarti harus buat data yang baru kan gitu. Nah, itu dia. Kemudian ada authentication atau autentikasi, yaitu memastikan identitas pengirim atau penerima, yang dimana di sini dia itu tidak boleh sembarangan. Bahwasanya yang bisa menerima itu tadi, kalau penerima dikasih, dugaan dia menerima ternyata salah surat gitu. Nah, ternyata dia nggak punya kuncinya untuk buka gitu, ya nggak bisa gitu, beda gitu. Atau dia tidak mengerti cara penggunaan kuncinya gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus penerima yang tepat ataupun penerima lah yang tepat. Jadi pengirim nggak bisa sembarangan juga gitu mengirimkan. Nah, maaf ya, dipilih betul. Kemudian non repudiation ya, mencegah pengingkaran atas pesan yang telah dikirim. Jadi tidak bisa sembarangan asal-asal ubah, bermasalah pesan ya, kita ada bukti sah gitu. Jangan sampai terjadi masalah lah gitu dalam sebuah pesan tersebut kan gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di tujuan kriptografi ya. Nah, pada tujuan kriptografi ini, dia itu melindungi data dari akses yang tidak sah ya. Data kita aman berarti tidak bisa sembarangan diambil kan gitu. Walaupun berhasil diambil ya nggak akan bisa terbaca gitu. Kemudian menjamin kerahasiaan komunikasi. Jadi misalnya kita teleponan atau kayak mana, nggak bisa sembarangan disadap kan gitu, handphone kita segala macam. Nah, itulah gunanya kriptografi kan gitu. Kemudian memberikan keamanan pada transaksi digital. Nah, itu kayak QR code, banyak macam-macam lah untuk transaksi digital ya. Sekarang ini kayak bank ke bank ya, e-banking ya, banyak itu. Terus pembayaran online bisa juga gitu. Menjaga privasi si pengguna, ini salah satunya. Jadi kalau kayak kata data kita ya, data-data kita tuh dijaga dengan kriptografi itu tadi.
Kemudian menyediakan mekanisme kepercayaan dalam sistem IT. Nah, ini dengan seperti ini sistem dalam IT itu menjadi lebih baik kan gitu, karena sudah ada diamankan dengan proses kriptografi. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada perkembangan ataupun sejarah kriptografi dan kriptoanalisis. Nah, di sini mau saya jelaskan juga sedikit ya, kriptoanalisis itu apa. Jadi, kriptoanalisis ini adalah proses di mana kalau misalkan kita tuh tidak mengetahui algoritma dari pesan tersebut untuk dilakukan dekripsi. Nah, digunakanlah proses namanya kriptoanalisis yang di mana menganalisis atau menganalisa semua pola bentuk, huruf, simbol, angka semua untuk bisa memberikan pesan yang dari yang dienkripsi itu tadi, jadi dekripsi dia gitu, jadi bisa dibaca lagi gitu. Nah, itu dia. Nah, jadi contoh sejarahnya ini ada pada di zaman kuno, itu adalah pada Mesir kuno awalnya, yaitu hieroglif rahasia, yang dimana itu di Mesir kuno itu hieroglif rahasia itu cuman sekedar kayak bentuk-bentuk simbol untuk peribahasa lah gitu kalau dibilangnya, bahasa peribahasa lah gitu. Saya kurang paham juga untuk peribahasa yang mana, bahasa-bahasa yang memberikan apa ya, kayak pantun atau gimana gitu, cuman dia lebih ke simbol gitu, bentuk-bentuk simbol, gambar-gambar gitu dia. Kemudian ada Romawi atau Caesar Chiper, yaitu pergeseran huruf ya. Nah, di Caesar Chiper inilah awalnya mulai banyak nih awal-awal banyaknya pesan yang dienkripsi, tapi dalam artian banyaknya itu hanya antara pesan-pesan yang hanya orang-orang yang bisa membaca ya, karena di zaman dulu ilmu membaca dan menulis itu sangat langka gitu ya, jadi juga bisa sembarangan orang. Jadi makanya proses algoritma Caesar Chiper ini termasuk kuat dulu di zaman itu kayak gitu. Nah, jadi di kriptoanalisisnya ini itu ada yang pertama, yaitu di awal itu analisis pola huruf, mulai dikenal di dunia Arab, yaitu pembuatnya adalah Al-Kindi ya, abad ke-9. Nah, ini sudah mulai ada di kriptoanalisis, berarti kita pemecahan pesan. Nah, di situ dia supaya bisa didekripsikan pesan itu tadi yang kita tidak tahu algoritma apa yang digunakan gitu. Nah, kemudian kita lanjut di abad pertengahan ya. Jadi di abad pertengahan ini digunakanlah ada namanya Vigenère Chiper, dan metode substitusi lebih kompleks ya. Nah, di kriptoanalisis ini berkembang dengan analisis frekuensi atau memecahkan Chiper klasik ya. Nah, jadi di sini ya Vigenère Chiper ini lebih kompleksnya itu dalam artian dia kayak menggunakan tabel bujur sangkar mungkin ya, kalau saya ketahui ya, lupa tabel apa gitu kan. Nah, jadi itu panjang. Jadi kita nih huruf ada 26 ya. Kalau saya salah tolong dibenarkan ya gitu ya. Yalah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Vigenère Chiper itu dimulai dari 0 gitu kan. 0 A itu 0 sampai ujung tuh. Z gitu. Mau berapa gitu dia. Nah, ini prosesnya lebih kompleks. Nah, itu kuncinya pun itu cukup satu, yaitu kunci simetris yang digunakan pada abad pertengahan, sama dengan zaman kuno. Maka di zaman kuno itu tidak menggunakan kunci, cuman gambar lah, berupa gambar itu dulu. Oke, lanjut, itu ada pada Perang Dunia Kedua, yaitu pada Jerman ya, pada negara Jerman itu ada namanya mesin Enigma namanya. Nah, mesin itu dibuat ya untuk pesan antara Perang Dunia Kedua di Jerman waktu itu ya. Nah, jadi di sini lanjut lagi tuh ada kriptoanalisis modernnya, yaitu oleh Alan Turing dan tim Bletchley Park ya, yang berhasil memecahkannya tonggak awal era komputer dan kripto dari modern ya, awal mula ini kan gitu. Nah, ini juga nanti mungkin akan kita bahas proses para mesin Enigma ini nanti ya di materi berikutnya gitu kan. Soalnya pun saya suka juga nih untuk menganalisis seperti ini kan gitu. Dan kemudian masuk di era modern itu 1970-an lah. Nah, ini kriptografi berbasis matematika dan juga komputer. Nah, IBM mengembangkan DES. Nah, kriptoanalisis ikut berkembang juga dengan caranya apa? Brute force attack dan juga metode serangan yang lebih sistematis. Nah, di sini udah masuk nih. Nah, algoritma yang bisa diarahkan ke komputer. Jadi yang kayak algoritmanya C
Caesar itu udah bisa masuk komputer semua tuh, yang dasar-dasar kayak klasik gitu lah kalau dibilang kan gitu. Algoritma kriptografi klasik kalau dibilang udah bisa masuk komputer gitu. Cuman ya kriptoanalisisnya itu berupa brute force atau metode serangan yang lebih sistematis kan gitu. Jadi dia ya agak lama sih kalau dibilang untuk kriptoanalisisnya, tapi ya berhasil juga untuk dikembangkan gitu. Tebak lah, ibaratnya brute force itu berarti nebak huruf. Nah, lanjut lagi untuk di saat ini algoritma yang kuat tuh udah mulai banyak seperti AES, RSA, ECC dan juga ElGamal dan juga yang lain-lainnya. Nah, untuk kriptoanalisisnya itu makin maju. Contohnya seperti apa? Chosen Plain Text Attack, Chosen Ciphertext Attack, atau serangan kuantum. Ya, tentu ada komputer kuantum ya. Nah, itu juga. Nah, perkembangan ini mendorong lahirnya kriptografi kuantum untuk masa depan. Jadi untuk masa depannya gitu. Nah, di sini ada kriptografi klasik dan kriptografi modern ya. Nah, juga tadi kayak Caesar Cipher itu adalah klasik. AES, RSA itu adalah kriptografi modern. Jadi pada aspeknya itu bisa kita lihat kriptografi klasik dan kriptografi modern. Pada metode substitusi dan transposisi itu sederhana, itu adalah huruf ataupun teks ya. Kemudian untuk klasik, untuk modern algoritma matematis kompleks, yaitu bilangan prima, logaritma, diskritnya, baru ada elliptic curve-nya lagi. Nah, tuh. Untuk medianya itu teks alfabet kriptografi klasik, kriptografi modern itu data digital, itu biner dan juga bit. Nah, ini jenis kuncinya itu simetri ya. Tadi simetri sudah kita bahas ya, itu satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi semua. Nah, sedangkan untuk modern itu ada simetris dan juga asimetris ya, ada public key dan juga private key. Itu yang harus kalian ketahui ya. Nah, keamanan itu lemah untuk kriptografi klasik, mudah diserang dengan analisis frekuensi. Nah, kalau kriptografi modern itu sangat kuat, sulit dipecahkan tanpa komputer super atau quantum komputer itu tadi. Nah, contohnya seperti apa algoritmanya? Contoh nih ya, Caesar Cipher, Degenerate Cipher, Playfair Cipher, ya itu klasik tuh. Tapi masih banyak lagi, klasik itu masih banyak lagi. Nah, kemudian ada yang modern, ada AES, RSA, ElGamal, ECC. Nah, itu pun masih banyak. Ini disebutkan sebagai contoh aja. Masih banyak itu semua, masih banyak. Nah, untuk penggunaannya, untuk di kriptografi klasik ini, itu adalah komunikasi tradisional, itu seperti surat rahasia, surat, sekedar surat, kan gitu. Nah, sedangkan untuk di modern, itu udah banyak tuh, internet, e-banking, tanda tangan digital, baru ada juga blockchain ya, yang baru-baru ini juga, sebenarnya kan baru, udah lama juga sih, untuk pembahasan kayak blockchain, bitcoin, gitu, udah lama sekali, gitu. Nah, jadi di sini ada kegunaan kriptografi dalam bidang IT, yaitu yang pertama di keamanan jaringan dan juga internet, yaitu jadinya SSL atau TLS untuk komunikasi yang lebih aman. Untuk komunikasinya, pengiriman data, pengambilan data, itu udah lebih aman gitu. Nah, terus kemudian ada perbankan dan e-commerce, yaitu enkripsi transaksi dan pembayaran online. Nah, ini juga nih, contohnya kayak Shopee atau Lazada atau apalagi ya, beli-beli itu macam-macam untuk transaksi online. Baru e-banking pun juga ada kayak BNI ya, hampir semua. Nah, itu dia. Kemudian ada keamanan data pribadi, itu melindungi password dengan password file database ya. Jadi ini kayak data pribadi ini macam-macam. Ada yang untuk laptop kayak dengan password masuk dan login. Biasanya sering di handphone tuh pakai sidik jari, nah itu macam-macam tuh. Tanda tangan digital dan sertifikat ini memastikan identitas dan keaslian dokumen ini. Nah, untuk ini biasanya nih kalau misalnya ada seminar, tanda tangannya digital, bahkan sertifikat seminarnya nggak boleh sembarangan digunakan, ataupun ijazah. Nah, ijazah itu perlu tuh. Nah. Kemudian untuk blockchain atau cryptocurrency, ya ini tadi saya bilang ada Bitcoin, Ethereum dan sebagainya nih. Ini uang digital lah kalau dibilang. Uang digital. Nah, aplikasi sehari-harinya banyak tuh. WhatsApp, Signal, Telegram, ya macam-macam. End-to-end encryption pokoknya. Oke,
Itu aja dulu dari saya. Mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya tuh kriptografi juga, tapi kita udah bahas masalah metode ataupun algoritma tuh. Kita udah bahas masalah itu nanti. Nah, dengan difokuskan dengan pemrograman Python jadi nanti saya buat. Jadi mudah-mudahan bisa membantu para mahasiswa dan juga mahasiswi ataupun siswa-siswa yang mau belajar ya untuk tentang kriptografi ini. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya di channel Learn and Play IT.